Ya, kembali lagi kita sekarang mau ngapain Vin di sini? Kita di siang yang panas ini nih. Panas banget. Kita panas banget. Kita mau ngebahas mobil. Sebenarnya ini era akhir tahun 90-an ya, Dit? Iya, betul. Era akhir 90-an itu adalah Toyota Corolla. Nah, sekarang gue udah sama ownernya. Nah, coba bisa berkenalkan diri. Halo, nama gua Anom, gua domisili Jakarta Timur, tepatnya di Condet. Terus sekarang gue mau tahu nih soal mobil lo ini. Ini mobil apa sih? Corolla apa? Tahun berapa dan jenis tipenya tipe apa? Oke, jadi ini mobil harian gue, Daily Beater. Ini Corolla all new. Orang dibilang all new, kalau nggak new Corolla. Ini 1800 new Corolla tahun 2000, tipenya SG. Oke, sekarang gue mau bahas nih soal all new. All new itu kan sebenarnya setahu gue ada yang 16 gitu ya. Ya, Kalau sama 16 itu sebenarnya dia itu satu generasi atau beda generasi sih? Gue nggak tahu nih soalnya. all new Corolla AS111 itu dari tahun 96 sampai 98. Itu cc-nya 1600, kode build-nya itu AS111, kode mesinnya itu 4AV. Nah, kalau mobil gue itu yang facelift-nya lagi New Corolla. Jadi kan kalau orang Indonesia tuh ngeliat tuh dari brosurnya kan all New Corolla, Grid Corolla. Nah, ini namanya New Corolla tahun 2000. Mulainya itu 98 sampai 2001 sih. Oh, berarti ini sebenarnya secara nggak langsung beda generasi sama yang 1600-nya itu sendiri ya? Beda. Oke. Dia beda kode body, beda kode mesin. Oh, Kode oke, bodinya oke. ini A112, kode mesinnya itu 7AV. Oh, 7AV. Oke, nah itu kan kita udah ngebahas soal mobilnya. Nah, sekarang gue mau nanya nih, kenapa sih, apa yang bikin lo kepikiran buat beli all new ini buat harian lo? Di tahun 2023 ini kan, maksud gue ini mobil udah terbilang tua. Kenapa lo kepikiran untuk ambil ini waktu itu? Gini sih waktu itu karena kan sebelumnya mobil pertama gue kan syarat kotak. Syarat kotak itu menurut gue adalah Toyota adalah sesuatu mobil yang reliable lah menurut gue. Maksudnya kayak orang bilang Toyota rusak aja jalan gitu kan. Toyota Yeah. rusak aja jalan. Habis itu gue cari kayaknya sedan enak nih. Cuma gue pengennya waktu itu pilihannya tuh Grid, all new yang S111 sama S112. Jadi sebenarnya gue pilihannya ada 3 itu, cuma ya dapat jodohnya ini gitu. Jadi udah ngeliat 10-15 mobil dapatnya yang ini, dan bentuknya juga waktu itu dibilang bagus pun enggak, jadi semi bahan. Oke, dan kondisinya sekarang nih mobil lo malah jatuhnya agak kecebur ya? Iya. Agak kecebur, agak maksud gue Tenggelam lagi. Iya, agak tenggelam kan, karena bentukan mobil ini nggak bisa dibilang standar karena udah banyak dandanan yang dilakukan di mobil ini. Nah, waktu itu lo ngambil ini emang karena dapatnya ini dari 15 mobil, lumayan susah berarti untuk cari mobil ini. Pada tahun itu iya, karena banyak barangnya itu yang nggak oke. Jadi bodi-bodinya udah pada hancur, terus catnya waktu itu, jadi gue dapet nih catnya lumayan oke lah, maksudnya bisa dipakai gitu. Cuma nggak bagus, jadi ya udah gue ngambilan ini. Terus juga ada beberapa kayak yang GTI, Twin Cam GTI waktu itu sempat jadi pikiran juga, bahan pikiran, cuma spare udah susah gitu kan. Terus AS111 gue agak kurang suka bentuknya. Terus AS101 ya banyak lah orang main Grid, jadi nggak ikonik lah gitu. Jadi kalau ngelihat di jalan pun juga yang pakai 112 juga jarang gitu. Jadi kayak menurut gue, oh ini kayaknya bahan yang potensial buat dimainin. Nah, sekarang kita mau ngebahas nih mobilnya si Anom ini. Mungkin gua akan ngebahas dandanannya dari tampangnya dulu nih, karena kalau gua lihat tampang mobil Anom ini udah lumayan ada perubahan lah dibanding yang standarnya. Coba kita bahas dari yang tampangnya. Oke, kita mulai dari tampang nih. Boleh. Sebenarnya sebelum mulai dari tampang, ada yang gue lupa bahas nih. Pertama, dari warna ini mobil kayaknya udah nggak OM lagi ya, Bro? Iya. Ini warnanya apa sih, dan kenapa lo kepikiran dengan warna ini? Dan kayaknya kalau gue lihat ini solid ya. Solid. Ini solid, warnanya solid. Maksud gue untuk di tahun 2023 lo ngurus warna solid kan agak capek. Kan? Nah, ini kenapa lo kepikiran untuk ngecat warna ini? Awalnya gini, awalnya tuh waktu itu gue repaint ini pengen warna orinya dia, biru panther. Terus gue pikir kayak ini mobil kan ya udah gue pakai harian, gue main juga gitu kan, ya kenapa nggak beda gitu. Akhirnya browsing, awalnya pengen warnanya itu Albert Blue. Albert Blue itu Albert kayak Blue tuh warnanya apa ya?
Sebenarnya warnanya Porsche 911 yang tua. Oke. Cuma kan mungkin besinya beda ya. Iya, Jadi besinya warnanya beda. gini. Tapi overall sih gua cukup satisfied sih sebenarnya sama warnanya karena warnanya unik aja gitu. Jarang orang yang pakai warna ini. Yang pertama, terus kedua kenapa solid? Karena gue ngikutin Halbert itu solid. Terus sebenarnya ya salah yang berujung jadi unik sih menurut gue. Emang capek. Jadi kalau berdebu dikit warnanya jadi kusam gitu. Tapi ya itu jadiin apa ya? Jadi bikin gue lebih perhatiin sama mobil sih. Nah, itu kan udah ngomongin warna. Nah, sekarang kita ngomongin dari segi tampangnya mobil ini sendiri. Ini kan kalau gue lihat ada beberapa perbedaan dari yang OM-nya itu sendiri. Nah, gue mau nanya deh, untuk mobil ini sendiri yang udah lu ubah dari segi tampang itu apa aja? Kalau dari muka sebenarnya nggak banyak sih. Gue cuma ganti grill karena semua anak Corolla pasti ganti grillnya. Jadi si crown namanya. Dari si crown, terus tambahin head on lips bawah, pakai yang GT. Udah itu aja sih. Cuma itu doang ya? Jadi yang gue ngubahin itu adalah grill sama si Eton itu sendiri. Ya. Nah, yang gue mau tanya sekarang, kan setahu gue sempat sebelum review ini, gue sempat ngecek-ngecek di Google. Ya itu sebenarnya kalau yang di itu bempernya pesek ya? Benar. Oke. Bempernya pesek, cuma barangnya agak susah dicari. Terus kedua mahal, jadi kayak ya udah gue pakai bemper mancungnya. Mancungnya aja, tapi Etonnya itu sendiri emang aslinya si buat OMGT or dia emang agak diide-idein biar masuk ke bempernya ini? PNP sebenarnya, jadi Oh, bedanya PNP. itu cuma panjang sini doang. Oh. Nah, tapi dari bawah ke sini itu sama. Oh, Jadi berarti kiri potong ini. Oh, Nah, oke, itu gue oke. pernah lihat juga ada beberapa orang custom yang dia dari pesek, dari mancung ke peseking, cuma bentuknya jadi sama. Nah, terus ini kan Eton lu pakai ini Etonnya emang asli atau fiber atau plastik? Fiber. Oh, fiber ya? Iya. Fiber. Tapi ya menurut gue lumayan rapi sih untuk fiber Lumayan. kayak gini, lumayan rapi ya. Agak tebel sih, gue dapat bahannya juga lumayan kan. Oke. Berarti kalau dari segi tampang itu doang yang lu ubah ya? Iya itu. Oke, berarti kita langsung geser ke bagian dari samping. Karena kalau gue lihat dari samping banyak juga yang lu tambah-tambahin juga ya. Lumayan. Oke, ya. Sekarang kita lanjut ke bagian kan tadi di samping nih, sektor kaki-kaki. Nah, ini kan dipendekin. Nah, ini sekarang mobilnya itu dari sektor suspensi dulu. Suspensinya itu pakai sportif kah, pod kit kah, atau mungkin pakai coilover malah? Kalau ini pakai apa? Ini shocknya gue nggak pakai coilover karena terlalu keras buat harian. Karena mobil benar-benar gue pakai daily. Oh. Jadi kan kerjaan gue juga pun harus keluar kota. Jadi kalau pakai coilover menurut gue nggak wise lah. Oke. Oh, Ya, berarti ini mobil emang bener-bener. Oh iya sih, gue ngeliat beberapa kali updatean lu, mobil ini bahkan dibawa ke Cirebon kah Iya. atau mana? Oke. Jadi emang peruntukannya buat harian Iya, dan yang daily lah. oke. Tadi apa sport kit lu pakai apa? Intra. Pakai kalau nggak salah tuh per merah kayaknya ANR merah deh. Oh, SNR merah. Iya, gue beli Oke. dapet second juga. Jadi pas gue beli shock, terus gue beli shock sama orang Corolla juga. Jadi dia nawarin sekalian sama pernya, ya udah gue beli sekalian. Gitu, shock sama per. Oh, oke. Nah, berarti shock breaker pakai tadi apa? Jamex. Jamex Spotline yang- Sportline berarti yang abu-abu ya. Oh, abu-abu. Karena menurut gue Jamex kalau disandingin sama KIB, Tokicho gitu kan harga udah mahal banget ya. Set buat mobil gue tuh mungkin 3,8 sampai 4 juta, tapi Jamex dengan harga 2,5 juta, performanya bagus menurut gue. Lagi rame dipakai itu sih. Oh, dan lebih nyaman atau gimana kalau menurut lu? Kalau menurut gue lebih stiff, lebih enak. Oh, lebih enak malah Cuma ya. emang agak keras, cuma ya oke lah, masih acceptable lah. Oke. Sekarang gue mau ngebahas dari sektor velgnya itu sendiri, karena velgnya ini sendiri kan udah nggak standar dan sekarang lu pakai ring berapa nih? Ring 16. 16. Nah, ini velg ini apa dan speknya gimana? Ini velgnya Formula CPR, pakai bannya Celera 651 20550. Oh, Kalau spek velgnya itu lebar 7 ET38 ya. ada 38 ya? Oke. Ada 38 atau ET 40-an nih? Kayaknya gua kurang 40 deh. 40-an ya? Oke. Ini ring 16 berarti ya? Karena sebelumnya gua pakai 15 tulang. Terus menurut gua kayak itu velg bagus, kuat, cuma kayak biasa aja gitu loh. Oh, iya. Pas gua tempelin ya oke, cuma kayak nggak ada yang stand out gitu loh.
Oh, oke. Gue coba ganti 16, menurut gue juga ground clearance semakin tinggi karena gue sering keluar kota, jadi nggak banyak gasrut. Oke. Nah, itu berarti dari sektor samping udah, dan sekarang kita paling beralih ke sektor belakang kali. Oh iya, sama satu lagi sih sebelum gue pindahin ke belakang. Lu pakai laknat juga ya? Laknat itu pakai apa nih? Pakai baut roda apa ya ini? Nggak tahu. Gue beli di online sih, Bin. Oh. Lumayan sih, kan banyaknya sekarang yang pendek-pendek. Gue dapet yang panjang, gue beli toplet. Ini bentukannya lucu juga sih, dan dia open top gitu loh. Jadi kalau mau pakai baut yang panjang dia aman ya. Iya. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian belakang, karena belakangnya juga ada beberapa bagian yang emang ditambahin sama si Anom ini. Yuk. Sekarang kita pindah ke bagian belakang. Nah, di bagian belakang ini sebenarnya ya agak lumayan banyak perintilan yang dipasang juga ya. Dari hal yang ya bahkan kelihatan mata sampai nggak begitu kelihatan lah di mata untuk di bagian belakang ini. Nah, gue nanya aja dari lo, apa aja sih yang udah diganti di bagian belakangnya? Oke, mungkin gampangnya dari yang ketara banget, stop lamp kali ya. Oke, nah stop lamp-nya lu pakai apa nih? Oke, jadi stop lamp-nya ini pakai Conquest. Conquest itu seri Corolla-nya ini yang ada di Australia, OCM. Nah, rata-rata anak-anak yang main ISL Studio pasti ganti ini dulu sih. Iya. Wajib banget sih. Terus selain lampu, selain stop lamp, apa lagi nih yang lu ganti? Mungkin spoiler belakang sih ini. Oke, Wing spoiler atau belakang. spoiler belakang lah. Jadi ini replikanya GT, ini juga fiber. Gue belinya juga di orang yang sama yang body kit mobil gue. Ini aslinya GT. Cuma apa ya, sebenarnya kalau ngikutin mobil gue ngikutin GT banget ya enggak, karena lampunya. Jadi kalau lampu GT itu lampu standarnya kita malah. Merah putih. Oke, secara nggak langsung sebenarnya apa yang lu tempelin ini adalah apa yang lu suka aja lah Iya, istilahnya. jadi ya semata gue enak ngeliatnya ya gue tempel aja gitu. Jadi nggak terlalu ngeliatin banget katalog banget ya enggak. Karena kalau GT ngikutin banget ya enggak. Kalau ngikutin pakem berarti harusnya dia tuh ininya beda ya? Iya, putih aja biasa kayak lokal aja. Oh, gue malah baru tahu, lokal. gue kira tuh malah si GT-nya itu sendiri lampu belakangnya ini. Enggak. Nah, terus selain itu apa lagi? Kayaknya add-on bumper belakang juga nih ya, lu ganti ya? Iya, nah add-on bumper belakang ini sebenarnya bukan GT. Jadi add-onnya ini tuh kalau lu dulu beli AS112 yang dari Astra full spec, lu dapat itu dari depan sampai belakang sama kayak gue. Jadi kalau yang GT itu dia di sini fin. Jadi dia modelnya tuh kayak fin aja di sini. Nah, dia nggak ada add-on ininya. Oh, Nah, jadi add-on ininya tuh ke lokal. belakang ya? Iya, yang bikin cuma Astra doang. Oke, benar. Tadi lu bilang sempat nyebutin soal Astra ya. Berarti secara nggak langsung dulu tuh sebenarnya ada yang jual mobil Corolla ini dengan full set add-onnya itu sendiri. Ada, kebetulan teman bengkel gue punya, dia beli dari baru dulu bapaknya. Jadi bedanya kalau sama yang SEG ya, dia SEG apa gitu lupa. Nah, SEG dia emblemnya ini gold, terus Corollanya gold, terus dalamnya Dulu? itu dia Wood wood panel ya? panel ya, wood panel. Terus shift knobnya beda, sama setirnya kulit. Bedanya itu, sama body kit. Terus kan tadi kita udah bahas panjang nih soal bagian pantatnya ini. Nah, sekarang gue mau tanya, bagian pantat ini selain itu kayaknya lu nambahin ini ya? Frame plate Frame plate. pendek. Nah, frame plate pendek itu dari mana sih? Biasanya dulu lu beli dari mana? Terus itu sebenarnya untuk pasar apa sih? Oke, ini sih ya tadi balik lagi yang menurut gue di mata gue enak, gue pasang aja gitu. Jadi aslinya ini sebenarnya tuh buat jadi kan ini kan 98 ke 99 itu kan bagasi belakang beda. Karena dulu mungkin ya plat kita kan kecil dulu ya. Nah, makanya orang pada beli ini. Tuh, nah ini gara-gara platnya udah panjang terus menurut gue bagus, gue pasang aja. Ini JDM ya kalau harusnya. Oh, JDM berarti secara nggak langsung untuk yang trim non faceliftnya itu pantatnya masih pantat yang JDM-nya? Iya, pendek. Oke. Cuma bempernya mancung. Banyak yang ngerubah cari bagasinya doang. Jadi bagasinya PNP ke sini biar ngepasin. Oke. Gara-gara mobilnya udah gua cat, jadi gua nggak sempet cari bagasi, jadi gua pakai. Ini abis dari bagian pantat ini kita langsung bahas bagian interior kayaknya ya. Karena interiornya juga ada beberapa hal yang udah lu pasang kan interiornya. Yaudah, paling kita langsung pindah ke bagian interior. Selanjutnya itu bagian interior nih, Nom. Interior ini ada beberapa hal yang udah lu ganti ya kayaknya ya. Nah, sekarang gue mau nanya, apa aja sih yang lu kerjain di mobil ini, di interiornya? Yang paling kelihatan mungkin ini double din. OM-nya Indonesia itu sebenarnya ada double din ini nggak sih? Nah, kalau lu beli trim tertingginya SEG dapat.
Oh, jadi trim tertingginya SEG itu sebenarnya dapetnya double din kayak gini Iya. juga. Dapat Oh. seingat gua iya. Tapi pada masa itu nggak TV juga dong. Nggak layar, jadi dia single din biasa. Jadi kan aslinya kan segini. Hmm. Dia single din atas terus bawahnya multi box. Oh. Itu dapat trim yang lebih tingginya lagi. Bentar, berarti itu di SEG yang plus-plus yang lu bilang itu? Iya. Oh, tapi kalau untuk Setahu gua. yang SEG-nya itu sendiri hanya dapet yang single din itu Single sendiri. din. Single din Oh. Fujitsu 10. Oh, jadi ini tuh sebenarnya tambahan dari copotan itu atau mungkin sebenarnya kalau di pasar di luar di Indonesia sebenarnya pakai ini atau gimana? Seingat gue yang Conquest ya. Oh, oke. Itu juga jadi Fujitsu 10 bawahnya multi box. Oh, oke. Terus selain itu apa lagi nih yang udah lu ubah selain si head unit ini sendiri? Setir. Oke. Setir pakai nadi klasik. Oh, nanti klasik nih ya? Iya, nadi Iya. klasik ini ya. Iya, nanti klasik yang 360 ya kayaknya ya? 360. Oke. Nah, selain itu, selain setir, apa lagi yang lu pasang di sini? Komboannya dia ini. Oh, nih shift knob ya? Shift knob Nardi. Oh, ini shift knob Nardi. Tipenya apa lu tau nggak? Kayaknya Torino juga deh. Oh, Torino yang panjang karena dia ada yang bulat kan, ada yang bulat yang bulat gitu. Hmm. Ini yang panjang, gue dapet yang panjang. Oke. Oke, berarti kita paling lanjutnya adalah ngebahas soal mesin karena mesinnya ini sendiri ada beberapa yang udah dilakuin juga ini mesinnya. Iya. Oke, kita langsung bahas soal mesin. Sekarang kita ngebahas mesinnya. Mesinnya ini sendiri coba dulu mesinnya. Panas ya? Untuk mesin ini sendiri tadi lu cerita basicnya ini adalah berarti 7 AFE ya? 7 AFE. 1800 cc. 1800. Nah, untuk mesin sendiri apa aja sih yang udah lo lakuin di mobil ini? Kalau mesin nggak banyak, gue cuma rebuild doang. Karena waktu itu gue dapet mobilnya nyebrang. Internalnya ada beberapa yang gue ganti lah. Oh, di rebuild ulang. Rebuild ulang. Nah, untuk rebuild ulangnya itu aja apa yang lo lakuin di mesinnya ini sendiri? Metal jalan metal duduk ganti, ring saver ganti, terus packing ganti. Itu aja sih sama bersih-bersih. Oh, mau bersih-bersih internalnya aja lah ya, gitu ya. Oke. Nah, terus kalau dari penglihatan gue ada beberapa yang diganti-ganti juga ya, kayak header nih. Header kayaknya lo ganti juga ya. Ini header pakai apa? Header gue pakai 421 panjang. Oh, 421 Ya, ini panjang. custom, ini juga produknya teman klub. Jadi gue sekalian promosiin dia. Terus selain itu di sini ada lagi nggak yang lo ubah? Kayaknya simple sih paling mungkin kalau buat orang ya tips buat teman-teman Corolla sih paling map sensornya ganti karena banyak kan udah pada meleleh yang biru. Oh, berarti ini gue ganti yang merah. Ini tuh oh, beda ya? Beda. Antara biru yang merah? Jadi itu di pasar itu ada 3, ada biru, orange sama merah. Yang biru itu orinya dia, kalau nggak sama Avanza sama. Terus yang orange itu gue lupa punya mobil apa, ini punya Avensis. Jadi Avensis, yang orange itu punya Corona. Yang merah ini dia punya Avensis kan 2000 cc. Jadi maksudnya bensinnya yang masuk juga lebih banyak. Oh, agak lebih boros, lebih boros tapi lebih cuma kuat lebih, ya? lebih mesinnya jadi lebih agak adem lah. Oh, oke, gue baru tahu. Responsif semuanya. Gue baru tahu tuh. Kabel busi NGK S8. NGK SR8. SR8. Kenapa lo ganti kabel busi? Pertama karena warnanya biru. Enggak, ini lebih menyesuaikan sama warna bodi ya? Iya, terus kedua juga dia pasti lebih awet karena kalau beli yang KW gitu, gue udah berapa kali ganti ya? 4 kali ganti itu yang 100 ribuan tuh udah pada hancur semua pin. Oh. Jadi menurut gue yang agak mahalan dikit ya biar awet aja lah gitu. Oh. Paling abis ini kita ada video sembari jalan kali ya, karena gue juga penasaran mau ngerasain duduk di mobil ini, gimana sih rasa mobilnya itu sendiri. Ya udah, paling kita langsung lanjut aja untuk yang test drive-nya itu sendiri. Oke, kita sekarang udah di dalam mobilnya dan pengen ngerasain gimana sih rasa dalam mobil ini. Dan untuk mobil ini gue juga masih belum berani untuk bawa karena mobil ini kan baru banget jadi ya, kalau nggak salah ya. Baru jadi kapan lo? Waktu kemarin kayaknya. Puasa. Oh, puasa. Oh, ini tuh sebenarnya bangunnya kalau nggak salah nggak jauh beda sama mobil gue ya. Nanti pecetnya sama. Iya sih, benar sih. Oke, sekarang gue ngerasain mobilnya nih. Dari yang gue rasain pertama, kaki-kakinya empuk banget ya. Empukan nih malah ya? Kalau menurut gue sih malah nyaman sih kalau buat harian. Maksud gue untuk kondisi mobil sependek ini, kaki-kaki ini lumayan empuk sih. Berarti untuk dari komposisi dari
care-nya itu sendiri dengan shock breaker-nya itu sendiri juga lumayan oke ya. Iya, alhamdulillahnya langsung sekali dapet sih, jadi nggak ganti-ganti per. Selain si suspensinya itu sendiri yang gue rasain pertama kali duduk di mobil ini, ternyata joknya gak lumayan keras ya Nom? Keras, bukan lumayan keras, emang keras. Jadi emang kalau basicnya si mobil ini sendiri tuh lumayan sekeras ini untuk joknya itu sendiri. Iya, banyak yang malah pakai A112 ganti joknya A11, kalau nggak grid. Gara-gara nggak enak kita. Bahkan kalau gue bandingin sama gue kan sekarang kan sehari-hari tuh bawa Starlet ya. Sama Starlet tuh masih bukan Starlet ya gue rasa ya. Lu gue punya kotak juga lebih enak kotak padahal udah basic banget mobilnya. Berarti ini emang mobilnya joknya agak ya gimana ya, minta diganti jatuhnya ya kalau gue lihat-lihat ya. Tapi gue nggak tahu juga ya, gara-gara faktor usia si busanya udah pada lemas apa nggak tahu. Cuma emang rata-rata orang pada keras. Tapi lu pernah ngerasain jok mobil ini yang masih kondisi fresh nggak dari teman-teman lu itu sendiri? Kemarin tuh ada yang angkat kilometer 80.000 sama. Oh berarti emang secara nggak langsung basicnya jok ini emang keras banget ya. Dan untuk mesinnya sendiri gimana nih? Coba lo boleh agak tarik dikit ya, gue penasaran sih. Sebentar di bawah. Oke, untuk mesinnya sendiri juga mobil ini agak lumayan lari ya. Lumayan. Untuk mobil tahun-tahun 2000-an tuh ini mobil lumayan lari dan lumayan enak sih untuk mobil ini. Ini cocok buat daily lah, maksudnya nggak terlalu boros tapi larinya lumayan ada. Nah untuk kayak bensinnya itu sendiri menurut lo masih masuk akal nggak untuk mobil di bawah daily gitu? Sebenarnya tergantung sih. Kalau lagi santai mungkin 110 dapat, tapi kalau lagi macet-macetan 18 lah. Oke. Sport-sportnya gue 17, 18. Itu masih ya dengan kondisi Jakarta yang semacam itu masih lumayan oke lah ya, untuk mobil ini sendiri. Sekarang gue tanya nih, tadi kan kita udah ngebahas mobil ini overall semuanya dari segala sektor dan mobil ini apa aja yang didandanin. Sekarang gue nanya ke lo, lo ada saran nggak sih untuk teman-teman yang misalkan tertarik dengan mobil ini sendiri, apa aja sih yang harus diperhatiin untuk orang-orang yang masih baru mau nyari si all new Corolla ini? Oke, kalau poin-poin yang harus dicari itu pertama mungkin bagian sebenarnya cari ini mobil tuh simple, tergantung budgetnya aja. Karena dari yang busuk banget ada, dari yang bagus banget ada. Cuma orang udah pada ngerti harga, jadi harganya juga lumayan gitu. Nah kalau poin-poinnya sih paling mesin nggak ribet, palingin ngelihat suaranya udah berisik apa belum, sudah pernah turun mesin atau belum. Karena emang spare part juga masih gampang, semuanya masih ada gitu. Jadi nggak no worries lah gitu. Oke. Kalau buat body mungkin liatin interiornya, kayaknya interiornya masih bagus. Udah belang apa belum gitu kan. Oh iya, untuk tahun-tahun segitu penyakitnya si Toyota ini adalah bagian interior ya. Interiornya itu tuh gimana ya? Nggak sekuat itu ya kalau gue lihat-lihat ya. Di tahun-tahun ini tuh udah mulai ada flag-flag kuning atau gimana? Kuning. Oke. Berarti untuk kalau misalkan teman-teman mau nyari itu lebih ke sama ini sebenarnya sektor kaki-kaki. Ini mobilnya tadi gue bilang rada ringkih kaki-kakinya. Jadi kalau bisa cari kaki-kakinya yang masih agak bagus, yang masih agak oke, yang nggak banyak bunyi, nah itu mending ambil. Sama power steering. Power steeringnya selalu bocor kalau misalkan nggak pakai ori. Mobil gue pun masih bocor. Oh, mobil ini pun sebenarnya masih bocor di power steering. Oh, berarti penyakitnya si Corolla ini sendiri adalah lemah di power steering. Iya, benar. Tapi untuk gimana ya, menanggulangi dari penyakit mobil itu sendiri, ini tuh ada nggak sih dari lu sarannya gimana? Apakah power steeringnya harus diganti dengan barunya kah? Or malah mungkin ada substitusi yang lain yang bisa digunakan? Ini sih paling cari selangnya yang press-pressannya bagus. Oh. Karena ini kan high press, jadi selang high-nya itu sering bocor. Nah makanya itu sini aja kali ya. Boleh. Nah makanya itu agak sering diperhatiin sih dia bawa ada bocor apa enggaknya dari sini. Oke. Tapi kalau misalkan sekalinya dapat udah bagus, biasanya sih ya udah no problem. Oke. Berarti emang ya mobil ini ya bagian situ-situnya aja lah yang harus dicek. Kayak kaki sih sebenarnya. Kaki-kaki itu yang benar-benar harus dicek banget ya. Oke, nah itu kan udah untuk tips teman-teman. Nah sekarang yang gue mau tanya adalah, ini kan mobil ini udah jadi seperti ini tuh. Tapi lu ada wishlist lagi nggak sih yang mau lu lakuin di mobil ini? Apa aja yang lu mau belanjain atau mungkin ada yang mau lu ubah-ubah lagi setelah lu rasa-rasa? Wishlist pertama pembenaran jok.
Paling gue nextnya mau cari Recaro paling biar pantatnya biar agak nggak sakit karena kan jok kan nggak enak ya. Paling itu aja sih, paling jok Recaro sama paling gue nambah ini sih, nambah strut bar depan. Oh, strut bar lu mau pakai punya apa? Kayaknya Ultra Racing cukup sih menurut gue. Oh, Ultra Racing. Yang GT-nya itu kan cuma 2 poin, kalau yang Ultra Racing kan 3 poin. Oke, nah untuk bagian lain ya kayak selain jok itu ada lagi nggak? Kayak dari bagian mesin kah atau apa? Mesin sih kayaknya gue masih cukup, cuma kalau ini bukan wishlist tapi lebih ke dream sih, naikin 3S ke sini sih, Pak. Oke, jadi lu pengen ada dream untuk naikin 3S di mobil ini? Iya, kalau misalnya gue ada mobil daily yang lain, mungkin jadi mobil beneran mobil project, paling gue naikin 3S kalau nggak blacktop. Oke, paling sampai di sini aja untuk video pembahasan mengenai Audi Corolla AS 112 ini. Thanks yang udah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.